Haleluya, shalom, Bapak kasih Tuhan. Shalom, selamat sore. Bersama-sama mari kita sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri Dia dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya Tuhan tahu apa yang kita mau malam hari ini. Maka percaya sore hari ini alami perjumpaan dengan Allah kita. Amin. Maka hidup kita akan diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur bagimu Tuhan. Buat segala perkara yang boleh kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang terbaik dalam hidup kami sore hari ini Tuhan. Memberikan cuaca yang luar biasa buat kami. Dan biarlah ya Tuhan dengan hati yang sungguh rindu kepadamu, kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami percaya saat kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan, dipulihkan, diberkati hidup kami Bapa. Menjadi semakin luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan dengan segenap kerinduan kami malam hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa cinta kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan lebih lagi memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Oh yes Lord. Mari nyatakan sama-sama malam hari ini. Amin. Oh ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, ku berdiam di samping-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari rindukan Dia. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, ku bertanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Nyatakan kasih setia-Mu Yesus. Oh haleluya. Kerinduan kami bersama malam hari ini Tuhan, mengalir limpah dalam hidup kami.
Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Syaralamaya karalabalama, oh haleluya. Jiwaku rindu menyembahmu Yesus. Jiwaku rindu lekat denganmu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Syaralamaya karalabalama, syaralamaya karalabalama. Oh haleluya. Jiwaku rindu Engkau Tuhan. Oh haleluya. Syaralamaya karalabalama. Oh haleluya. Syaralamaya karalabalama. Syaralamaya karalabalama. Syaralamaya karalabalama. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami, oh Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Syaralamu, syakaralamalamo, syaralamayanamu, syedede, haleluya. Oh, kami menikmati Engkau Tuhan sore hari ini Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Syaralamalamo, syaralamaya karalamalamo, syedede, Yesus. Oh, syaralamaya karalamalamo. Oh haleluya. Sungguh ku rindu Engkau Tuhan. Sungguh ku rindu Engkau Yesus. Oh haleluya. Lihat kerinduan kami Tuhan malam hari ini Yesus. Sungguh Bapa, syaralamaya karalabalama. Oh betapa ku rindu Engkau Yesus. Syaralamaya karalabalama. Oh haleluya. Syaralamaya karalabu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan
kemuliaan yang kudus. Mari minta kepada Tuhan, mari ini amin. Tuhanku rindu bahwa kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Aku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami Tuhan, yes Lord Jesus. Bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, oh Yesus, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Bawa kami lebih lagi Yesus. Tuhanku rindu. Setiap kita rindu malam hari ini, amin. Menikmati hadirat-Mu. Oh, jiwaku Tuhan, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kami menantikan Engkau. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang jiwa kami menantikan Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Jiwa kami haus akan Yesus. Jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Mari lebih lagi, mari nyatakan bersama. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa
kemuliaan-Mu Bapa. Oh haleluya, nyatakan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, syaralabayakala. Kuduskan kami, layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi, masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya, kami mau Tuhan, kami rindu Bapa, masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya, syaralabayakala. Menyembah-Mu Yesus, menyembah dalam hadirat-Mu. Oh haleluya, syaralabayakala. Syaralabayakala. Haleluya, nyatakan lebih lagi dalam hidup kami, nyatakan lebih lagi, oh Tuhan. Jiwaku menyembah-Mu, jiwaku rindu Engkau. Shanalamayakala. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau Allah yang kudus. Haleluya, Shanalamayakala. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Buat kami kagum dan heran akan Engkau sore hari ini Yesus. Karena segala perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Haleluya, syaralamayakala. Yesus, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Mari yang kagum kepada Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kami takjub akan Engkau Yesus. Oh haleluya. Engkau terus bawa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Layak ditinggikan dalam hidup kami. Mari lebih lagi, mari lebih lagi Yesus. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan
Bapa takjub dan heran Tuhan, setiap kami dalam setiap waktu dalam hidup kami menyaksikan karya-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya yang sudah Kau kerjakan buat hidup kami Tuhan. Kau sudah pulihkan kami, Kau sudah berkati hidup kami Tuhan. Kau sudah menyediakan semuanya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Ada tepuk tangan buat Allah kita. Oh, haleluya. Segala yang bernafas memuji Tuhan malam hari ini, amin. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, jiwa kami rindu memuji meninggikan nama-Mu Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kita sama-sama malam ini, amin. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Yes, Pak. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari katakan lebih dahsyat lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Tidak ada yang lain, amin. Oh, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang percaya Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Oh Yesus, Dia layak dipuji dan disembah, amin. Allah yang luar biasa, amin. Dan bersama-sama kita yakin, kita terus takjub dan kagum akan Dia. Allah yang terus mempesona kita, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita, haleluya. Oh Yesus, sungguh ajaib buat hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu. Masih ragu-ragu saudara? Tidak
percaya. Haleluya. Oh, kau buktikan kasih-Mu. Sudah Tuhan buktikan kasih-Nya buat kita. Amin. Oh yes. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin. Allah yang terus menjaga kita, saudara. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik buat kami, Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Oh, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan ragu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku. Amin. Semua jadi baru. Haleluya. Yesusku, Kau jagai hidupku. Percaya, amin. Haleluya. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota yang percaya. Kau ubahkan hidupku. Amin. Oh Yesus Tuhan, sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la. Katakan, oh Yesus. Oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la. Sekali lagi katakan, oh Yesus. Haleluya. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la-la. Mahkota bagi kehidupanku. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir. Amin. Menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin. Lihatkan ke dia, saudara, katakan shalom. Shalom. Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat, selamanya. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Katakan, hanya Engkau Yesus. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Selamanya, selamanya. Lebih yakin lagi katakan,
Yesus, hanya Kau milikku di surga. Percaya saudara, tidak ada yang lain. Amin. Yes Lord, hanya Kau aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih lagi, Allah sumber kuatku. Lebih dahsyat lagi sudah. Kekuatannya dicurahkan malam ini buat kita. Amin. Haleluya. Oh yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Haleluya. Lebih lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Selama-lamanya. Yang mau selama-lamanya cinta Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sepanjang hidup kami Tuhan, selama-lamanya Engkau tetap menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau Yesus, tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Oh syaralama ya karalama, syaralama Yesus. Biarlah terus Tuhan kami mengalami kasih-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Yang kami percaya kasih-Mu memulihkan kami, terus menopang kami Tuhan, membuat kami kuat di dalam Engkau. Dan kami terus belajar untuk mengasihi Engkau Yesus di sepanjang hidup kami. Oh haleluya. Syalalama ya karalama. Jesus. Yes, Lord. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku.
terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu, kami tak mampu Tuhan. Oh Yesus, kami mau dekat dengan Engkau lebih Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku Engkau ada bersamaku. Oh curahkan anugerah-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan, oh haleluya. Benar Tuhan, mampu ucap darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidupku Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kekuatan harapan Engkau segalanya bagiku. Saat kami menghadapi tantangan dalam hidup kami Yesus, biarlah kami terus mengingat akan karya-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami yang sudah menyelamatkan kami Yesus. Dan biarlah cinta kami kembali berkobar mengasihi Engkau Yesus. Oh oh Yesus, mengalir kasih-Mu malam ini Tuhan, membebat hidup kami, membebat hati kami Yesus. Oh yes Lord, mari buka hati bersama-sama malam ini. Mari nyatakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di
Yesus. Oh percaya, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, bagus segalanya bagiku. Yang percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus segalanya bagiku, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam dan tertancap di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami boleh Tuhan mengalami janji-janji Tuhan di akhir zaman ini bersama dengan Engkau. Kami tidak akan takut dan tidak akan khawatir, sebab Engkau yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyambut firman bersama saya katakan Shalom, haleluya. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Pak Idong tetap di sini. Sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke-6. Kita mau baca bersama-sama saling bersautan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ke-6. Kalau sudah menemukan, saya undang untuk bangkit berdiri supaya kita juga bisa menghormati firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bersama-sama pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudaraku yang kekasih, perikop di atas ayat yang kita baca ini adalah Elia di tepi sungai Kerit. Nah, pelajarannya apa di dalam firman Tuhan ayat 1 sampai ke 6 ini, saudaraku? Ya, saat ini kita terus dibayangi dengan banyak musibah di negeri ini, ya. Selain banjir, ya, di mana-mana banjir bandang, saya melihat sampai miris, saya sampai terenyuh, saudara. Saya melihat rumah-rumah tertutup air semuanya. Bahkan sapi-sapi itu kenter semua, saudara. Ya, jembatan-jembatan putus dan mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Saudara, ini saya merasa terenyuh dan kasihan. Saya lalu berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan. Berikan penghiburan dan berikan mereka supaya pertolongan segera datang dan banjir supaya segera surut dan dipulihkan kembali. Itu doa saya, saudara. Ketika saya melihat sesuatu yang tidak rasanya membuat saya itu terenyuh, saya langsung bawa dalam doa, saudara. Belum selesai banjir, kita sudah mendengar banyak bayi-bayi, balita-balita mati karena minum paracetamol sirup apa katanya, saudara. Ya, kita tidak tahu. Di situ saya melihat video ada anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, saudara, lucu-lucu sebelum dia meninggal. Ya, pada waktu itu dia minum obat tersebut, ya, dikasih minum paracetamol beberapa kali, akhirnya ginjalnya
katanya rusak saudara. Dan akhirnya meninggal. Banyak keluarga, orang tua yang merasa sedih saat itu. Merasa di dalam keadaan penderitaan ketika anaknya yang lucu-lucu itu meninggalkan mereka. Ini saudara, saat ini kita fenomena khususnya di Indonesia itu sedang terjadi. Dan di luar negeri peperangan ya, dan juga bencana ya, bencana alam, puting beliung dan sebagainya saudara. Ini adalah tanda-tanda di mana Tuhan mengatakan bahwa kedatanganku sudah sangat dekat. Ketika kita melihat segala keadaan yang ada di bumi dan di Indonesia ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan saudara? Ya, mari saudara kita mau lebih fokus. Untuk apa? Terus mencari Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Terus baca Alkitab. Terus mendengarkan suara Tuhan. Terus kita apa? Memuji, menyembah Tuhan. Dan jangan lupa kita juga harus berdoa dan berpuasa. Ya, kita harus berdoa dan berpuasa untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang sedang terjadi untuk menghambat kita untuk tidak terus maju melayani Tuhan, untuk tidak terus setia untuk dekat kepada Tuhan. Ya, kita harus doa dan puasa, saudara. Karena waktunya singkat, Banyak beberapa keluarga yang sudah kehilangan keluarganya karena meninggal COVID dan sebagainya. Dan ini muncul lagi, ya, varian baru, ya, Omikron, XBB. Dan sebagainya. Aduh, saya nggak terlalu serius ya untuk meneliti atau menanggapi hal seperti itu. Tapi saya serius untuk terus mendekat kepada Tuhan. Saya serius untuk selalu Tuhan untuk mendengar suaranya. Saudara, petang hari ini ya kita mau belajar apa yang harus kita hadapi untuk ke depan ini. Di mana dikatakan bahwa tahun 2023 enggak semakin baik, tapi semakin kelam. Goncangan ekonomi, ya, goncangan di dalam keluarga apapun. Saya juga melihat banyak orang yang bunuh diri, saudara. Ya, karena mereka sudah putus asa. Banyak, saudara. Dan saya terus berdoa, roh bunuh diri itu dipatahkan dalam nama Yesus. Roh pemecah belah, roh perceraian itu saya patahkan terus menerus kalau saya berdoa, saudara. Karena iblis menghendaki itu supaya banyak orang yang binasa. Tetapi sore hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan mengasihi engkau semuanya. Tuhan melindungi engkau dari segala mara bahaya malapetaka. Haleluya, saudara. Jadi mari kita mau belajar bagaimana kita akan menanggulangi dan menghadapi segala masalah-masalah yang ke depan ini. Yang bukan semakin ringan tapi semakin berat dan semakin berat. Saudara, banyak anak-anak sekarang yang kecanduan gadget. Ada satu saudara seiman hanya memiliki satu anak, ya. Tidak saya sebut namanya, anaknya wanita, pinter, cum laude, ya, dan dia sudah sekolah di luar negeri kembali. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah kembali dia kecanduan gadget terus. Seharian ada di kamar, main gadget. Diajak ke gereja mau, tapi setelah di gereja juga main gadget lagi. Dan dia minta doa pada saya, tolong doakan, tolong. Iya, aku doakan, saya bilang gitu. Saya patahkan segala ikatan-ikatan iblis yang membuat dia untuk selalu main gadget. Itu saya patahkan dalam nama Yesus. Saudara, mari kita mau ambil bagian. Kita bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Tapi ambil bagian untuk kita punya
hati untuk mengasihi sesama kita, yang memerlukan doa kita. Saudara, pada sore hari ini kita mau belajar ada 4 hal pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Ya, tadi dikatakan bahwa Elia disuruh Tuhan ke sungai Kerit pada waktu kekeringan. Pada waktu kekeringan dia harus pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit letaknya di sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit tidak besar, sungai Kerit kecil, sungai Yordan lebih besar. Tapi dia harus pergi ke sungai Kerit untuk dipelihara oleh Tuhan. Dan Nabi Elia dia mau taat, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, pada waktu dia ada di sungai Kerit, di situ tadi dikatakan yang memelihara adalah burung-burung gagak. Ya, burung-burung gagak, Saudara. Nah, kenapa kok kita membaca firman ini? Ya, kita harus tahu bahwa cara untuk menghadapi masalah yang semakin besar, semakin berat, itu Tuhan punya cara untuk melepaskan kita dari segala permasalahan. Oleh sebab itu saudara, ya, di dalam situasi krisis apapun, dalam bidang apapun, baik keluarga, bisnis, ekonomi, ya, kesehatan, ya, apapun saudara, andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang turun tangan untuk menyertai kita. Dan Tuhan menyelesaikan permasalahan kita sampai tuntas, sampai selesai. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara kita. Siapa kita yang percaya di sini Tuhan yang memelihara kita? Amin, ya. Tuhan memelihara kita, itu harus diucapkan, saudara. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan harus diucapkan. Bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, ya, tapi diucapkan dan dilakukan. Coba kita melihat Filipi 4 ayat 19, ayat 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maunya ganti keperluanku. Katakan ya, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Yang percaya katakan? Ya. Jadi keperluan saudara dan saya, Tuhan itu akan memenuhi semuanya. Percaya saudara, ya. Nah, ini perkatakan ketika kita mengalami krisis, ketika mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, perkatakan firman Tuhan ini. Ya, aku tidak akan kekurangan. Allahku yang memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin, 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 amin. Terus itu perkatakan saudara. Sehingga kita tidak ada rasa khawatir lagi, ketakutan lagi, ya. Sebab Allah sendiri yang memelihara kita, saudara, ya. Nah, di sini kita masuk dalam poin yang pertama, ya. Tadi ada 4 cara pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Katakan, sesuai dengan kebutuhan kita. Pemeliharaan Tuhan sesuai kebutuhan kita. Nanti kita tadi melihat, ya, Elia disuruh ke sungai Kerit. Kenapa kok sungai kecil, kok enggak sungai Yordan yang besar? Karena sesuai kebutuhan saudara. Kalau Tuhan memberikan kebutuhan orang satu, tidak perlu dia memberikan sungai Yordan itu untuk didatangi. Tapi cukup sungai Kerit yang kecil itu bisa menghidupi Elia. Ya. Dan yang kedua, kenapa yang disuruh burung-burung gagak? Kok tidak burung Raja Wali? Kok tidak burung unta? Ya saudara. Nah, burung gagak yang disuruh. Padahal burung gagak itu notabene burungnya itu geragas.
makan daging, memakan bangkai, ya. Kok disuruh memberi makan Elia yang ada di Sungai Kerit itu loh. Dengan membawa daging dan membawa roti. Nah itu saudara. Ya ini cara Tuhan. Ya ini cara Tuhan. Nah kita juga melihat di sini Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita itu, katakan cukup. Cukup. Ya. Kalau kita serakah, dikasih 2 atau 3, kurang. Nah itu serakah. Tapi kalau kita bilang cukup, terima kasih Tuhan. Aku naikkan syukur, puji nama Tuhan. Engkau memberkati aku hari ini. Ya. Doa Bapak kami dikatakan bagaimana? Berikanlah makanan secukupnya pada hari ini. Tidak bilang berikanlah makanan aku yang berkelimpah-limpahan pada hari ini. Tidak, secukupnya. Sehingga kita diajarkan untuk hidup berpada pada apa yang ada. Dan kita selalu bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Di dalam 1 Tesalonika ayat 5, ayat yang ke-18. Coba tolong. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika. Yuk. Coba kita baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini perintah Tuhan. Harus mengucap syukur di dalam segala hal. Menurut daging gak enak, saudara. Kok saiki, kok ngene, piye to? Aku njaluke kuwi lho, wis anu lho, diberkati akeh ngene ya. Nah, ya. Saya pernah kesaksian toh pada waktu saya ulang tahun, saya mintanya apa? Jiwa-jiwa. Supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini, ya. Supaya jiwa-jiwa itu menjadi dewasa rohani. Dan supaya apa? Jiwa-jiwa itu dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya. Untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya masuk dalam kemuliaan yang kekal. Yang percaya katakan, itu kerinduan saya. Yang kerinduan selanjutnya adalah Tuhan, saya enggak ngoyo. Saya enggak nekat atau ngengkel atau gimana. Tuhan, kalau Engkau izinkan, biarlah aku boleh melihat Israel, Tuhan. Karena sampai detik ini, saya dan suami belum pernah ke Israel. Itu kerinduan saya. Saya bilang, kalaupun Engkau tidak menghendaki, aku tetap bersyukur Tuhan. Itu saja. Itu 3 hal yang menjadi doa saya pada waktu saya ulang tahun. Nah, saudara, jadi kita bisa mengucap syukur. Dikei syukur, gak dikei syukur. Saudara, bisakah kita melakukan seperti itu? Itu adalah kehendak Tuhan yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Kita harus mengucap syukur. Udan deres ya syukur. Gak udan ya syukur. Tetap budal lunga ibadah. Amin. Iya saudara. Ya. Nah. Jadi yang pertama ini yaitu Tuhan, pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, cukup ya. Nah, Tuhan itu memberikan sesuai kebutuhan kita, ya. Dia itu pasti, saudara. Tidak abal-abal dan tidak memingkari janji. Ya, tetapi dia memberikan apa? Memberikan nyawanya untuk kita. Untuk menebus setiap dosa kita. Apalagi berkat-berkat yang sepele itu pasti Tuhan sediakan. Yang percaya katakan, iya, coba kita lihat Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Bisa kita baca? Yuk, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi kalau nyawanya aja diberikan kepada kita, ya toh, dia mau menebus segala dosa kesalahan kita di atas kayu salib. Dia menderita sampai mati, saudara. Ya, jangan dipikirin yo iku Tuhan yo iso wae ngono. Jajal, saudara. Coba saudara mau ndak dipaku kangane. Tapi Yesus mau. Saudara mau ndak dimahkotai dulu, dincep-icep. Yesus mau. Yesus di dunia ini dia 100% manusia. Ya. Dia sangat merasakan penderitaannya pada waktu itu. Ya. Masakan berkat-berkat yang sepele tidak akan diberikan kepada kita. Itu masalah kecil, saudara. Berkat-berkat itu masalah kecil. Ya, Tuhan pasti memberikan pada kita. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan kita ketakutan untuk kita tidak dapat apa-apa. Sok piye yo, lagi aku apa kerja ndak ada modale, piye yo, doa, saudara. Karena Tuhan punya cara, berbagai cara untuk bisa menolong kita. Amin. Iya, caranya Tuhan itu di luar nalar, saudara. Ya, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya. Ayo katakan, pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau yang pertama tadi pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan loh, bukan keinginan. Kalau manusia tuh ingin semuanya yang baik, ya. Semuanya ingin yang mewah, baik dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak memberikan keinginan itu pada kita, tapi kebutuhan kita. Pemeliharaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, tepat pada waktunya kita melihat dari mana sisi firman Tuhan ayat ini tanda. Burung-burung gagak itu diperintahkan Tuhan pagi dan petang. Punya alarm dia? Enggak punya. Ya, enggak punya. Tapi setiap pagi dia bawa daging. Setiap pagi dan petang membawa daging dan membawa roti untuk diberikan kepada Elia. Nah, ini tepat pada waktunya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya, kalau kita bisa melihat Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12 kita baca. Ayo kita baca Ibrani 6 ayat 12. 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa? Iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi ketika kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu, ya, yaitu Tuhan menuntut memiliki iman dan kesabaran. Katakan iman dan kesabaran. Kalau kita tidak punya iman, iman itu apa toh? Belum dapat tapi kita sudah percaya. Ndi jajal, kowe jenenge doa, puasa, ndi kok gurung diberkati. Loh, berkatku on the way, men. Amin. Berkatku sedang dalam perjalanan. Nah, itu iman. Ya toh? Katakan berkatku on the way. Amin. Sedang dalam perjalanan. Pasti datang enggak? Pasti. Dalam nama Yesus pasti datang. Ya, kalau punya iman. Nah, ketika berkat ini on the way belum sampai kepada kita, ya, kita harus memerlukan kesabaran. Ayo katakan sabar.
Nah, sabar, punya iman tapi harus sabar. Ya, kalau punya iman tok ndak punya sabar, nggak jadi, saudara, ndak jadi. Wis beriman terus wae, bukti nendi, wis percuma. Nah, percuma. Ya percuma. Tapi iman disertai kesabaran. Tadi dikatakan jangan lamban, tapi menurut toh. Ya menurut toh oleh firman Tuhan. Ya, memiliki iman dan kesabaran sehingga kita bisa mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Yang setuju katakan? Itu. Bisa mengerti sampai di sini saudara? Ya. Kita bisa terima dari apa yang Tuhan janjikan pada kita ketika kita memiliki satu apa tadi? Iman. Kedua, sabar. Ya. Punya iman tok, enggak punya sabar enggak jadi. Ya. Jadi kita dua-duanya itu harus satu paket, saudara. Ya. Jadi punya iman dan sabar. Nah, sekarang jawaban Tuhan itu ya, tidak dan tunggu. Mengapa jawaban Tuhan itu ya? Tuhan setuju dengan apa yang kita minta. Itu ya, oke. Ini tak kasih. Nah, ya. Yang kedua, jawaban Tuhan no, tidak. Kenapa tidak? Karena itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan ingin selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Katakan amin. Katakan yang terbaik. Yang terbaik, ya. Ya, sungguh-sungguh kita percaya perkataan firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, saudara. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan seturut firman Tuhan, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Amin. Ya, kenapa Tuhan bilang tunggu? Karena ada proses dari Tuhan. Ada proses dari Tuhan. Jawabannya sik nak, kowe durung mampu kalau tak kasih seperti ini yang lebih baik. Tunggu sik ya, proses. Ya, di dalam kita proses kepada Tuhan, kita harus belajar banyak akan firman Tuhan. Kita harus memiliki apa? Karakter ilahi. Karakter ilahi. Pikirannya untuk bisa menyelamatkan orang. Hati nuraninya selalu berbelas kasihan kepada semua orang. Gak mentolo nek ndelok ne wong dalam penderitaan. Ya. Itu karakter kita harus dibangun. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan bahwa hendaklah engkau harus sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Amin. Ya. Coba tayangkan. Matius 5 ayat 48. Yuk kita baca yang keras. Karena firman itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Munya itu kamu ganti saya. 2, 3. Karena itu haruslah saya sempurna. Sama seperti Bapakku yang di surga adalah. Sekali lagi. Karena itu haruslah aku. Sama seperti Bapakku di surga adalah. Yes, aku harus sempurna seperti Bapak di surga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kita percaya kepada Tuhan. Tidak cuma stagnan percaya tok. Lunga gereja tok wis mulih ngono. Tapi ada perubahan sikap karakter di dalam setiap kehidupan kita. Yang dulunya jahat, ya toh, sekarang bisa lemah lembut. Yang dulunya pelit, sekarang bisa menjadi pemberi. Yang dulunya judes, omongannya pedes, sekarang bisa memiliki kasih. Ya, ada perubahan. Dulunya malas, sekarang bisa rajin. Dulunya ogah-ogahan, tetapi sekarang dia ingin selalu dekat kepada Tuhan. Itu saudara, perubahan karakter itu adalah suatu proses untuk kita mendapatkan, mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan?
Yes, itu. Jadi belajar terus. Ya, menurut daging gak enak, tetapi menurut roh kita akan dibawa masuk dari kemuliaan pada kemuliaan. Keren. Luar biasa, ya. Nah, ini yang kedua tadi, ya. Jadi percayalah pada Tuhan, semua ada waktunya yang terbaik. Ya, semua ada waktunya yang terbaik. Percayalah, jangan khawatir, ya. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Sehingga firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, setiap manusia pasti ada khawatirnya. Setiap manusia pasti ada ketakutan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah. Ya, pasti itu manusiawi. Tapi ingat firman Tuhan, jangan ingat masalah kita. Ayo 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Ayo sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara aku. Amin. Iya, Tuhan yang memelihara kita, kita tidak akan pernah khawatir. Kalau kita ingat firman Tuhan, kita terus menghafalkan firman Tuhan, terus kita itu memasukkan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita, untuk kita apa? Renungkan siang dan malam. Firman Tuhan ada di dalam mulut kita untuk kita perkatakan. Firman Tuhan ada di dalam hati kita untuk kita imani dan kita percayai. Firman Tuhan ada di dalam setiap langkah kaki kita untuk kita lakukan. Yang mengerti katakan yes, ya. Itu penting. Firman Tuhan bukan hanya cuma sekedar ngono tok toh. Enggak, tapi kita praktek di dalamnya. Lakukan di dalamnya. Alami anugerah Tuhan, alami janji-janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin, ya. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pemeliharaan Tuhan adalah, ayo saya ulang supaya saudara lebih bisa nyandel, ya. Pemeliharaan Tuhan yang pertama sesuai dengan kebutuhan. Katakan, pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan. 2, pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga, kita naik ketiga, ya, pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan. Katakan, pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan. Tidak cuma hari ini kita dipelihara Tuhan, besok gak. Tapi berkelanjutan untuk lebih baik lagi, saudara. Ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja tadi, ayatnya yang 17, pasal 17 ayat 7 sampai 9. Ya. 2, sudah? Kita baca 2, 3. Mana? 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Ayo 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Terus, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Selepas Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit, sungai yang kecil, akhirnya kering. Kok iso yo? Seringkali kita mendengar banyak perkataan seperti itu. Wong sing ngongkon Tuhan lho iku, tapi kok iso garing? Ya toh, menurut pikiran kita kok iso manusiawi, saudara. Kenapa sungai Kerit itu bisa kering? Karena Elia tidak harus mengandalkan sungai Kerit itu. Tapi dia harus mengandalkan kuasa Tuhan. Dia adalah sumber berkat dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang percaya katakan, iya saudara. Jadi kita tidak boleh percaya
mengandalkan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tapi andalkan Tuhan, katakan andalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan, saudara. Mengandalkan Tuhan selalu kita akan dibawa naik. Dan pemeliharaannya selalu berkesinambungan. Dan Tuhan katakan apa? Lungo yang ini Sarfat. Ya, kemana Tuhan? Seorang janda. Jandanya bukan kaya, dia bukan bos beras, ya, dia bukan konglomerat, tapi janda miskin yang hanya punya segenggam roti, segenggam tepung dan satu buli-buli dalam minyak dalam buli-buli, saudara. Hanya itu. Ketika Elia ini taat, dia melakukan itu atas kehendak Tuhan. Datang ke janda di Sarfat ini, dia katakan, aku datang sini, tolong aku bikinkan kue. Ya, aku tidak punya apa-apa loh. Aku ini cuma punya segenggam tepung dan satu botol minyak dalam buli-buli. Setelah aku makan ini dengan anakku, aku akan mati. Nah, seperti itu keadaannya. Ya, seperti itu, saudara. Ya, jadi apakah Tuhan salah untuk menyuruh Elia ke janda Sarfat? Tidak salah, saudara. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Ya, jadi kalau Sungai Kerit itu hanyalah sarana, ya, tapi sumber segala sesuatunya berkat itu adalah milik Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Pemeliharaannya itu sempurna, saudara. Ya, nah, ini akhirnya si janda itu membuatkan roti untuk Elia. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau kita mau taat firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu terjadi di dalam keluarga janda Sarfat. Dan di dalam masa kekeringan tidak pernah kekurangan. Karena tepungnya itu selalu ada. Minyaknya juga selalu ada. Karena apa? Dia mau taat. Dia mau melakukan segala perintahnya Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan lebih dulu daripada keinginannya sendiri, nalarnya sendiri, saudara. Jadi Tuhan itu akan memberikan selalu yang terbaik. Menurut manusia, piye toh Tuhan ini kok gak salah apa piye toh? Kok ngongkon aku yang ngene seorang janda yang miskin ini? Tuhan tidak pernah salah, yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Nah, di sini artinya apa? Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Walaupun keadaannya di tempat itu tidak memungkinkan secara manusia, secara daging, tapi Tuhan ingin membuat mujizat di dalam keluarga ini. Ya, luar biasa. Jadi percayalah bahwa Tuhan memberikan pemeliharaan kita itu selalu berkelanjutan, selalu continue, selalu terus menerus. Ya, tidak akan pernah berhenti. Ya, saudara, maka dari itu ayo kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, itu menang. Allah kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia adalah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, puji nama Tuhan, ya. Nah, kalau kita mempercayai Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, tidak pernah ada yang bisa membandingkannya. Amin. Kita mau Gusti Yesus kok dibanding-banding nih. Terus saing-saing ke ra bakal kalah. Ya, ayo tak eloni nganti tekan matiku. Yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ayo nyanyi saudara. Ku berharap engkau mengerti
Di hati ini hanya ada Gusti. Ayo kita nyanyikan Gusti. Ayo saya minta. Ayo semua pemain musiknya. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya ora bakal kalah. Tak eloni ngati tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti. Ayo bangkit berdiri. Hati ini hanya ada Yesus. Ayo Gusti Yesus kok dibanding-bandingke. Boleh joget saudara. Yesus kita dahsyat luar biasa. Tidak ada saingannya Tuhan Yesus. Dia dahsyat, Dia hidup, Dia maha kuasa. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni ngati tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti. Hati ini hanya ada Gusti. Saya minta saudara sendiri tanpa musik. Gusti dibanding. Ayo semua. Saing ra bakal kalah. Amin. Tak eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti. Jadi ini hanya ada Yesus. Sekali lagi ayo yang meriah. Gusti Yesus kok dibanding, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni hati tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti. Hati ini hanya ada siapa? Ada Gusti. Ku berharap hati ini hanya ada siapa? Ya ada Gusti. Haleluya, silakan duduk sini. Yesus kita dahsyat, katakan 3 kali. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Amin. Yes, ya. Sekarang menginjak yang keempat, saudara. Ya, yang terakhir. Ya. Pemeliharaan Tuhan tuh sering tidak masuk akal. Pemeliharaan Tuhan sering tidak masuk akal. Ya, kita tadi melihat dalam pelajaran, coba bayangkan. Ya, yang disuruh membawa makanan untuk Elia di Sungai Kerit adalah siapa? Burung-burung gagak. Ya, burung-burung gagak itu dia pemakan daging, tapi malah dia disuruh untuk memberikan makan. Jadi ini pemeliharaan Tuhan itu tidak masuk akal. Ya, ada seorang yang bernama Johnson di Amerika, saudara. Dia kerjanya loyal, dia jujur, dia setia, ya, tapi dia kena perampingan karyawan, sehingga dia ada di rumah.
Tapi hatinya dia jengkel, dia kecewa. Kenapa aku sudah berbuat baik, kok aku yang dipecat, aku yang dirumahkan. Yang lainnya tidak loyal, kok dipakai. Secara manusia betul, saudara. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain yang tidak masuk akal. Ketika Johnson ada di rumah, dia tidak mau tinggal diam. Dia membuat apa? Bedak, membuat sabun, dan dikemas bagus. Dan akhirnya sampai mendunia. Dan dia menjadi konglomerat dan punya perusahaan yang namanya Johnson & Johnson. Ketika ditanya seorang wartawan, bagaimana waktu kamu dipecat? Bagaimana waktu kamu dikeluarkan dari pekerjaanmu? Aduh, aku muangkel, aku cuengkel. Tapi aku bersyukur loh. Kalau aku tidak dipecat, aku tidak bisa jadi konglomerat saat ini. Amin. Tuhan punya cara ya untuk bisa memberkati kita dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Percaya saudara. Hati kita kalau melekat pada Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk terus menerima berkat-berkat Tuhan yang spektakuler. Amin. Ya, itu loh, nurut tawai. Ndak boleh kita punya kepahitan, kebencian, dengki, jengkel, ndak. Karena Tuhan sudah punya rencana yang lebih baik untuk kita semuanya. Dan bahkan yang terbaik. Katakan, rencana Tuhan yang terbaik buat aku. Amin. Walaupun saat ini keadaan kita dalam keadaan yang gak enak, saudara. Tapi percayalah, ke depannya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik buat setiap kita. Amin. Jadi kita harus punya iman, kita harus sabar ya, kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Coba kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, ini hampir habis saudara, kurang satu ayat lagi. Kita baca Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. 2, 3. Percayalah kepada siapa? Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ayo sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu. Tidak cuma separuh-separuh. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Yuk. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan menghendaki kita harus percaya, dan kedua bukan hanya percaya tapi akuilah dia. Ya. Arti akui dia itu artinya apa? Kita mau taat melakukan. Cuma percaya dalam hati kita diselamatkan, ya. Di dalam mulut kita akan diberikan pengertian-pengertian untuk menerima janji-janji Tuhan. Coba Roma 10 ayat 10. Saya ingat ini. Roma 10 ayat 10. Ya, ini 2, 3. Karena dengan hati orang percaya apa? Dibenarkan. Waktu kita percaya dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi waktu kita percaya itu benar. Benar itu, kowe nek percaya ambek Tuhan Yesus itu juru selamat, betul. Tetapi belum diselamatkan. Baru kalau kita mengaku dengan mulut itu akan diselamatkan. Amin. Percaya dibenarkan, mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Jadi kita percaya kepada Tuhan bukan hanya terus cuma percaya tok, tapi kita praktek di dalamnya. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, supaya kita mendapatkan jaminan janji pemeliharaan Tuhan yang keempat itu. Yang pertama tadi apa? Pemeliharaan Tuhan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan
Ditayangkan. Terus menerus berkesinambungan. Yang keempat, pemeliharaan Tuhan adalah seringkali tidak masuk akal. Walaupun tidak masuk akal, lakukan saja, percaya saja, ya, nikmati saja, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau ketika kita akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan keempat hal ini, itu kita harus mempunyai satu keyakinan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ayat yang terakhir. Yuk, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Sebagian atau semua? Semua yang disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Amin. Beri kemuliaan yang besar buat Tuhan. Disediakan bagi Allah untuk mereka, untuk kita semua yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang mengasihi Dia adalah punya iman, kesabaran, dan mempercayai dalam hati dan dengan mulut diperkatakan. Amin. Ya, jadi banyak sekali kesaksian saudara, ya. Seorang ibu pada waktu itu dia tidak punya rumah kontrakan, sudah tidak bisa bayar, harus meninggalkan rumah itu, ditunggu 1 minggu. Kalau tidak bisa membayar harus keluar. Ibu ini nangis saudara. Tapi walaupun dia dalam keadaan terjepit di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, tapi dia terus datang kepada Tuhan. Dia terus beribadah kepada Tuhan. Dia terus setia dan dia terus mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Aku percaya rancanganmu di dalam hidupku adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Aku percaya Engkau telah menyediakan aku dengan berkat-berkat yang terbaik. Itu perkatakan terus. Pada suatu minggu dia datang beribadah saudara, ibu ini. Ada seorang ibu datang kepada dia. Bu, bisakah saya minta tolong? Dia dalam hatinya, aduh, saya itu dalam kesusahan, dalam penderitaan seperti ini kok dimintai tolong dalam hatinya. Tapi dia bilang, minta tolong dalam hal apa Bu? Itu saya punya rumah Bu, ada di agak pinggiran, itu ndak ada yang menempati. Kalau ibu mau, ibu tempati di situ. Nanti kalau ibu mau ke gereja, nanti saya beri uang transport. Dan ibu pelihara rumah ini, pakai rumah ini. Dan ibu nanti saya gaji juga setiap bulannya. Saudara, itu kemurahan Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi yang bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Mujizat terjadi ketika kita percaya bahwa kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Untuk dibawa kepada kemuliaan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin. Sekiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita, supaya kita bisa untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi kita sudah memiliki kekuatan, yaitu iman, firman yang teguh di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Coba satu ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Coba saya minta PL-nya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayo tolong. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya. Kau selalu punya cara. Saya minta Pak Gembala untuk naik biar. Kau dahsyat, Tuhan selalu punya rencana yang indah buat setiap kita. Takkan ku ragu, takkan ku ragu. Takkan ku ragu. Pak Gembala, jangan ragu sedetik pun, saudara. janjimu Percayalah akan janji Tuhan yang selalu menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan aku berseru. Dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam caramu. takkan ku ragu. Takkan ku ragu, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan tenang di dalam caramu. Dan ku tenang dalam caramu. Saudara, Tuhan tidak pernah jemu-jemu dan tidak pernah terlambat untuk terus-menerus mengingatkan kepada kita. Setiap orang percaya akan selalu mendapatkan jaminan pemeliharaan secara jasmaniah, bahkan rohaniahnya pun akan dibuat menjadi sempurna. Nah, oleh karena itu, kalau tadi kita belajar melalui kisah Elia, baik dia di tepi sungai Kerit maupun diperintahkan lagi ke janda Sarfat, maka yang kita lihat yang pertama adalah memiliki keyakinan, iman. Nah, iman itu akan membawa kita untuk memproduksi yang namanya buah roh. Dan buah roh itu diperlukan ketika kita menghadapi atau harus berbuat apa atas firman yang kita percayai, yaitu kesabaran. Lalu yang kedua, ketika sungai Kerit itu kering lalu diperintahkan kepada janda Sarfat, maka secara logika manusia tidak masuk akal. Ya, janda Sarfat itu janda yang tidak punya bisa apa. Namun Tuhan ingin
supaya kita tetap memiliki yaitu iman yang berbuahkan apa? Buah ketaatan. Nah, ketika kita taat, maka kita akan dapat mengerti bahwa bukan alatnya, bukan janda Sarfat, bukan sungai Kerit yang kita lihat, tapi Tuhanlah yang memerintahkan, Tuhanlah yang mempunyai inisiatif untuk pergi ke sungai Kerit maupun kepada janda Sarfat. Nah, oleh karena itu kekristenan ini, mari, karena kita akan menghadapi yang namanya menurut ramalan macam-macam, masa suram, gelap dan lain sebagainya, sulit, bahkan akan terjadi bencana dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, kalau Anda terus membuat imanmu terus meningkat, maka buah-buah roh itu akan terus bermunculan. Maka Anda akan juga memiliki kasih ilahi dan yang membuat engkau bersukacita, dan engkau juga akan memiliki damai sejahtera, dan engkau punya sifat kesabaran di dalam menghadapi segala macam persoalan. Anda akan selalu berbuat baik, Anda akan tetap setia menanti akan janji Tuhan. Ya, nah intinya mari kita pelihara supaya buah roh itu terus meningkat. Nah, sehingga tema kita sebagai pasal 1 ayat 5 dan 8 itu menjadi tolok ukur. Kita jangan cuma membangun manusia jasmaniah yang ngejar jasmaniah, tapi tidak memperhatikan tentang manusia rohaniah. Nah, hari-hari ini kalau kita sudah memiliki manusia rohaniah yang kuat, maka saya jamin Anda pasti akan memiliki manusia jasmani yang sehat dan berhasil. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami naikkan syukur dan terima kasih Engkau sudah memberikan pengertian. Namun satu hal yang hamba-Mu selalu memohon agar supaya topangan-Mu, pertolongan-Mu selalu memberikan kepada umat-Mu kemampuan untuk terus bertahan di dalam iman percayanya dan terus memproduksi akan buah-buah roh yang tetap, sehingga mereka akan menjadi manusia yang tangguh dan mereka pasti menjadi sosok yang berhasil. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala bentuk kekhawatiran kami tidak bawa kepada manusia, kepada keyakinan, kepada ilmu pengetahuan, namun kekhawatiran ini tetap kita bawa hanya kepada Engkau saja. Karena Engkaulah yang sanggup untuk meniadakan segala bentuk kekhawatiran yang berubah bisa menjadi pengharapan yang pasti. Terima kasih, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati kesehatannya, Engkau tambah-tambahkan pengurapannya, dan jadikan saluran berkat, dan sekaligus apa yang disampaikan semuanya ini bermanfaat untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan jemaat pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, semua diberkati malam hari ini firman Tuhan. Terima kasih Bu David, firman Tuhan disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur data tangan, pengumuman untuk Tuban Blessing Kamis depan tanggal 27 Oktober 2022 diliburkan. Ya, bertepatan dengan ada acara di Betani Pusat, ya ada Betani Conference, seluruh pejabat gereja akan mengikuti Betani Conference di Surabaya mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, saudara. Ya, demikian pengumumannya. Tuban Blessing Kamis depan diliburkan, nanti disampaikan kepada yang tidak hadir malam ini supaya tidak kecelek saudara. Ya, baik, demikian pengumuman. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita malam hari ini.
Ya, 2 kali persembahan, tatangan dan ucapan syukur dan tatangan untuk Natal malam hari ini. Mari kita berdoa buat persembahan kita malam ini. Bersyukur Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam ini yang kembali mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap selalu bersyukur kepada-Mu di tengah-tengah segala persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tidak pernah sendirian, Kau Allah yang terus menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Biar di masa-masa yang sukar dan sulit ini Tuhan menjadi kesempatan buat kami. Untuk kami boleh memberitakan karya-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Supaya banyak orang boleh mengalami dan menerima Engkau Tuhan menjadi Allah dan Juru Selamatnya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan malam hari ini. Sebentar kami boleh memberikan persembahan, ucapan syukur maupun tatangan untuk Natal. Memberkati tangan-tangan yang terangkat yang siap memberi malam ini Tuhan. Kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini hidup kami diberkati dan menjadi saluran berkat-Mu dan nama-Mu terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersama-sama kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Oh, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami percaya, oh terima kasih. Kasih setiamu di dalam
setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah dapat kami ragukan, bahwa sejak semula sampai saat ini pun Engkau tetap adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia, terutama umat pilihan-Mu yang hari ini masih tetap memiliki kesetiaan dikarenakan oleh kasih karunia dan belas kasihan-Mu semata, sehingga kami mampu untuk tetap bertahan dan sore hari ini boleh menikmati akan persekutuan dengan Engkau. Bapa, kami naikkan syukur, Engkau selalu menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya, dan berkat-Mu beserta janji-Mu terus berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Dan Engkau tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada kami. Namun satu perkara yang kami mohon ya Tuhan, biarlah kami tidak menuruti keinginan daging, namun kami selalu membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Dan biarlah berpada dengan apa yang ada itu menjadi moto dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami tidak sampai kepada kekurangan, kami tidak sampai terlunta-lunta, bahkan kami sampai pada anak cucu kami tidak meminta-minta. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka pulanglah dengan penuh damai sejahtera, karena Allah Roh Kudus akan terus membimbingmu dan memimpinmu. Kuasa nama Tuhan Yesus menjadi pelindungmu terhadap segala niat-niat orang jahat, dan engkau tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pulanglah serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, yang membuat hidup nikahmu, pekerjaanmu, karya studi anak-anakmu, sawah ladangmu, dan pertambahanmu, apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat, dan berkat percepatan dan pelipat gandaan terus mengejarmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin.